untuk tanda angkatan jahat. Kristen sekarang nerima nggak tanda itu? Nerima. Oke. Itu fakta. Silakan. Oke, Bang Juma. Ya, itu sebenarnya menyambung yang dikatakan Bang Selisius tadi. Kenapa kalian menuhankan Yesus? Ya, di Wahyu 13 ayat 8. Ini Bang Juma, biar saya ganti dulu nanti jadi manusia ya. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi, ini statement loh, akan menyembahnya. Yaitu siapa? Setiap orang yang namanya tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kehidupan dari anak domba yang tersembelih. Anak domba yang tersembelih itu siapa? Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Lain. Pertanyaannya, sekiranya semua orang percaya kepada Yesus, semua orang percaya, apakah ada penyaliban? Oh, syukurlah sama dengan Ninive. Ninive bertobat, tidak dilenyapkan Tuhan. Nah, sekarang ada nggak penyaliban kalau sekiranya semua orang percaya pada Yesus pada saat itu? Tidak mungkin karena iblis pembisik kepada Bang Juma sama Karyana. Nah, berarti tidak ada kan penyaliban itu sekiranya seluruh orang percaya kepada Yesus? Alhamdulillah. Sekarang kalau tidak ada penyaliban, pertanyaan saya, apakah seluruh orang yang percaya kepada Yesus tanpa penyaliban ini memperoleh hidup kekal? Jadi semua ada kepentingan Bang Juma. Enggak, jangan. Kalau tidak ada penyaliban, artinya orang semua percaya. Ketika semua orang percaya, berdasarkan Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, andai saja seluruh orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat percaya kepada Yesus, apakah mereka semua memperoleh hidup kekal? Ya. Tanpa penyaliban? Betul. Nah, sudah. Sekarang pertanyaan. Sudah. Sekarang aku tanya balik Bang Juma. Aku tanya balik Bang Juma. 10 detik, Bu. Habis itu Anda bertanya. 10 detik. Untuk itulah iblis menghentikan misi penyelamatan dengan cara membunuh, dengan cara menyalib, agar semua manusia itu jangan ke surga, karena iblis maunya manusia ke neraka. Itu jadi penyaliban ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi salib itu membinasakan, bukan menyelamatkan. Titik. Silakan. Terima kasih banyak. Izinkan saya, jangan ada pemotongan teman-teman ya. Terima kasih Pak Juma. Oke, sebenarnya yang tadi dari narasi yang disampaikan oleh Pak Juma, inti masalahnya ya, apakah penyaliban Yesus adalah kemenangan iblis atau rencana Allah? Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan juga, ada juga dengan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh Bapak Juma ya, sehubungan dengan tentang mengenal ini. Nah, yang pertama adalah Yesus taat kepada Bapa, itu benar. Nah, ayat Anda sebutkan itu yang benar ya, ada 3 ya, Yohanes pasal 4 ayat 34 dan juga Yohanes pasal 8 ayat 29 dan Yohanes pasal 14 ayat 31. Yesus melakukan kehendak Bapa. Oke, artinya penyaliban bukan kecelakaan, itu bagian dari kehendak Allah. Ya, itu artinya. Jadi iblis terlibat tapi bukan pemenang.
Makanya dalam Lukas pasal 22 ayat 3, iblis masuk ke dalam Yudas. Dan Yohanes pasal 13 ayat 27, di dalam konfirmasinya, kalau kita lihat, sesudah menerima roti itu, iblis masuk ke dalam dia. Jadi indikasinya adalah, iblis mendorong penyaliban, tapi dia hanya alat, bukan pengendali utama. Nah, iblis tidak mengerti rencana Allah. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-8, sekiranya mereka mengetahuinya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ini kunci, iblis berpikir dia menang, padahal dia sedang masuk jebakan Allah. Nah, salib justru menghancurkan iblis dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-15, ia mencuti penguasa-penguasa. Artinya bukan iblis menghancurkan Yesus, tapi justru Yesuslah menghancurkan iblis lewat. Katolik jangan terlalu cepat ngomongnya, agak pelambat dikit. Jadi kejadian, nggak ngerti kamu. Oke, kejadian 3 ayat ke-15 digenapi ya. Yang tadi disampaikan itu adalah nubuatan pertama dan Injil pertama di atas dunia ini. Penjelasannya, iblis melukai apa? Salib, tapi Yesus menghancurkan kepala, kemenangan total. Jadi kalau kita lihat ya, penyaliban sama dengan dilakukan oleh manusia berdosa dipengaruhi iblis, tetapi ya dikendalikan oleh Allah. Hasil akhirnya bukan kemenangan iblis, tapi kekalahan total iblis. Jadi iblis memang mendorong penyaliban, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah rencana Allah. Justru melalui Yesus salib, Yesus menghancurkan iblis, bukan sebaliknya. Tadi ada nggak kehendak Bapa Yesus disalibkan? Tadi Bapak mengatakan hal seperti itu. Nah, di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-10, di dalam kitab Ibrani ya, kita perhatikan. Ingat ya teman-teman, kalau kita menafsirkan Alkitab, lihat konteksnya dan juga lihat dulu konsepnya. Kalau kita ambil dengan secara literal dan bukan menafsirkan, ya kita akan susah dan juga tidak temukan dengan hermeneutikanya. Nah, ini perlu dipahami teman-teman. Ya, kalau kita ambil dengan literal, tapi kalau kita tidak tafsirkan, nah kita akan kehilangan makna. Jadi dalam teks bahasa Ibrani, Adonai Chafet Dakod Hei Echli, artinya Tuhan berkehendak meremukkan dan dia membuat dia menderita. Ingat, Tuhan, ya itu adalah merujuk kepada Bapa. Ya, kata kuncinya berkehendak dan juga menghendaki. Tetapi di dalam satu hakikat, ya kita memasuki dalam Trinitas, ya satu hakikat tapi tiga pribadi, itu tidak bisa dipisahkan. Ya, ini sangat kuat. Penderita Mesias sama dengan kehendak Tuhan. Jadi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Ya, penjelasan dari Rasuli. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani-nya, tautonte horis mene boile kai gonosei tu teritori, artinya adalah menurut rencana Allah yang telah ditentukan pengetahuan Allah. Kata kuncinya boleh, rencana atau kehendak atau keputusan Allah. Baru horismene sudah ditentukan, artinya penyaliban bukan kebetulan, sudah ditetapkan Allah. Dan begitu juga di dalam Lukas pasal 22 ayat 42, Yesus sendiri berkata, ya, klemeto telemea mau Allah toson genesto. Artinya bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang terjadi. Kata kuncinya telema, kehendak. Ini sangat jelas. Yesus sadar salib sama dengan kehendak Bapa. Dan Yohanes pasal 10 ayat ke-18, ya Yesus menyatakan dirinya, aku berkuasa memberikan nyawaku. Artinya Yesus tidak dipaksakan tapi taat kepada kehendak Bapa. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya di dalam kitab Yesaya dalam Ibrani, Tuhan menghendaki penderita Mesias. Dalam Kisah Para Rasul pasal dengan bahasa Yunani sudah ditetapkan dalam rencana Allah. Yesus sendiri tunduk pada kehendak Bapa. Saya perlu jelaskan tentang mengenai Trinitas sedikit ini. Oke. Trinitas Allah itu adalah satu, ya. Tapi tiga pribadi, satu hakikat, pribadi yang berbeda dan tugas yang berbeda. Yesus Kristus mempunyai dua natur 100% sebagai Allah dan natur sebagai 100% sebagai ilahi. Perhatikan teman-teman, kalau dengan secara literalnya kita akan temukan, tapi ini ada tafsiran dan konsepnya ada di dalam Alkitab. Oke, jadi jelas bahwa kalau kita melihat, ya, dengan semua di dalam melakukan rencana ini, ya, dalam teks asli Alkitab, kata Chafet Ibrani dan Boule Yunani menunjukkan bahwa penyaliban Yesus adalah kehendak dan rencana Allah, bukan kebetulan atau kemenangan iblis. Kira-kira dengan demikian, silakan ditanggapi atau juga bisa ditambahkan. Saya tanggapi dulu, Bung. Kanda izin, Saya tanggapi dulu. Kanda izin, ini kok moderator mute-nya saya nggak bisa mute ini yang teman-teman di sini. Nanti biar saya bisa bantu ke ini. Saya nggak bisa mute mereka. Izinkan aku.
Gimana caranya ya? Sudah kan dah. Gimana? Lanjutkan aku. Iya, jadi saudara Katolik, tolong pertanggungjawabkan dulu bahasa Anda yang mengatakan penyaliban itu adalah kehendak. Kehendak Bapak di mana itu, Bang? Bapak ingin orang benar menjadi tumbal untuk orang yang berdosa, itu di mana? Mungkin Bang Juma ya, boleh saya nambah ya, Bang Katolik ya. Jadi Kita tunggu dalilnya dulu, dalil dari beliau dulu. Karena itu khotbah gereja itu yang dia bawa. Silakan, kehendak Elohim mana? Kalau Anda berbicara mengenai Yesaya 53, Bung, dari bab 1 sampai bab 66 itu penglihatan atau mimpi Yesaya bin Amos itu hanya berbicara tentang raja-raja Yehuda dan Yerusalem. Itu pun yang ada pada masa Yehuda, raja-raja Yehuda yang terkait dengan Hezekia, kemudian Ahaz, Yotam dan Usia. Nggak ada Yesus. Kenapa Anda membawa data-data yang muncul belakangan seperti kitab Roma, Galatia, Ibrani? Kenapa Anda bawa data-data yang memang sudah dipasang sebagai perangkap untuk menjerat orang agar percaya kepada penyaliban untuk menyelamatkan? Kenapa enggak menggunakan data-data yang lebih dulu sebelum penyaliban? Gitu loh. Sedangkan saya kan mengatakan kepada saudara bahwasanya penyaliban ini adalah cara iblis menghentikan misi penyelamatan Yesus. Yesus datang ingin menyelamatkan orang dengan jalan orang percaya kepada dia, bukan menyalib dia. Salib ini adalah pekerjaan iblis. Bantai itu dulu. Di mana ada Tuhan menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Bukankah di dalam Ulangan 21 nomor 22-23 dikuatkan oleh Paulus sendiri? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Tuhan mengutuk orang yang digantung di atas tiang salib. Masakan Yesus dikutuk sama Elohim? Nah, kemudian untuk bahan pemikiran kita, saudara-saudaraku Kristiani yang ada di sini, coba tujukan pandangan saudara kepada Matius 16 nomor 23 itu. Ketika Petrus menarik Yesus, apa yang ada dalam benak Petrus? Sehingga Yesus harus mengatakan, enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan. Apa maksud Yesus mengatakan iblis kepada Petrus? Karena Yesusnya sudah tahu rencana Tuhannya. Apapun yang kalian rencanakan untuk membunuhku, rancangan Tuhanku jauh lebih hebat daripada kalian. Jangan kau ke sana, Yesus. Kalau kau ke sana kau akan mati. Seakan-akan dia menyepelekan Tuhannya Yesus, Tuhannya Bapa yang adalah Tuhannya Yesus. Makanya dia mengatakan, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, Petrus. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa. Bapakku memikirkan apa tentang aku ketika aku ingin kena musibah, ketika aku dikerumuni oleh anjing serigala. Bapakku memikirkan apa ketika aku ada naga di depanku, ada singa di depanku. Apa yang Bapakku rencanakan untukku? Ya penyelamatan. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa. Bapakku tidak akan membiarkan aku sakit, apalagi mati, apalagi celaka. Itu yang dipikirkan. Maka batallah seluruh, batallah seluruh apa yang direncanakan oleh iblis dan orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama. Batal seluruhnya. Makanya karena mereka ingkar terhadap Yesus, Tuhan marah sama dia. Maka Petrus mengatakan apa? Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa Tuhan baru ini? Tuhan yang baru dilantik ini? Untuk mereka yang menyalib Yesus. Jadi Yesus itu memang Tuhan. Saya nambah, Bang. Tuhan untuk orang saya... yang membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya seperti kalian. Gitu, silakan. Jadi saya mau menambah Bang Katolik ya. Bang Katolik ini tadi ya. Apa yang dia katakan, saya garis bawahi tentang kehendak ya. Kehendak Allah Bapa dan kehendak iblis. Ada dua kehendak di situ.
Dua kehendak inilah yang saling bertentangan. Ya, kehendak Allah Bapa apa? Itu yang kita harus tahu. Apa kehendak Allah Bapa? Kehendak Allah Bapa itu adalah menyelamatkan. Maka apa yang disampaikan Bang Juma menurut saya benar. Karena kehendak Bapa itu adalah mau menyelamatkan orang-orang atau semua manusia yang ada di bumi ini. Itu kehendak Bapa. Kehendak iblis apa? Kehendak iblis agar semua orang di dunia ini menyembah iblis. Itu kehendaknya. Makanya mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Nah, apakah kehendak iblis ini tidak diketahui oleh Bapa? Jelas dia ketahui. Dia maha besar, dia maha mengetahui. Ya. Jadi kehendak iblis diketahui oleh Bapa. Nah, ingat, kehendak Bapa adalah menyelamatkan. Termute. Termute ya, oke. Kehendak Allah Bapa, ingat, menyelamatkan. Dia tahu pekerjaan menyelamatkan itu bukanlah hal yang mudah. Dia tahu pasti ada banyak tantangan, rintangan, bahkan mengorbankan. Itu Allah Bapa sudah tahu itu. Bahwa anaknya yang dia utus itu akan menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan. Makanya sejak dia lahir aja dia sudah Ya, endingnya gimana, Pak? Ketika kemudian endingnya Bapak begini. Endingnya gimana? Endingnya gini, kehendak Bapa seperti yang disampaikan oleh Katolik tadi ya. Kehendak Bapa itu adalah menyelamatkan. Ya. Menyelamatkan semua manusia. Kehendak iblis apa? Supaya manusia ini menyembah iblis. Makanya dia mau membinasakan Yesus itu. Nah, sehingga kalau saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Bang Juma ya, bahwa penyalipan itu adalah kehendak iblis, itu benar. Karena apa? Mereka mau membinasakan Yesus. Ketika Yesus binasa, maka seluruh pengikutnya akan menyembah iblis. Ya kan? Tetapi ingat, di balik itu semua Allah Bapa tahu. Dan supaya Yesus tidak boleh mundur daripada kenyataan ini. Tidak boleh mundur. Dia harus taat. Makanya penyalipan itu adalah bentuk ketaatan Yesus terhadap memperjuangkan kebenaran. Ya, itu ketaatan dia. Seandainya Yesus mundur dari kenyataan yang dia terima, itu kehendak Allah Bapa gak akan tercapai. Mau menyelamatkan itu. Artinya tidak boleh mundur apapun yang terjadi demi orang banyak. Ya, demi menyelamatkan orang banyak, apapun yang terjadi, Anda harus maju. Makanya disalib pun dia tidak takut. Begitu Bang Juma. Jadi disalib pun dia tidak takut. Karena apa? Demi menyelamatkan semua manusia. Iya, sudah diulang 3 kali. Oke. Jadi gini, tolong didengarkan teman-teman yang ada di sini. Ketika Anda sudah mengatakan betul, iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus, betul, Bapak tidak merencanakan kematian itu dan seterusnya. Tetapi Bapak tidak ingin Yesus mundur. Apa yang Anda ingin jual di situ? Anda ingin mengatakan Yesus benar-benar disalib, Yesus benar-benar mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan orang. Itu adalah kesesatan berpikir. Yang benar adalah Bang, tenang dulu. Yang benar adalah membunuh Yesus upahnya adalah maut. Maka ketika orang-orang ini ngotot ingin membunuh Yesus, imam kepala, orang yang dipercaya Tuhan sebagai pemimpin agama, mahkamah agama, orang yang dipercaya Tuhan, perwakilan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, orang Farisi adalah ahli tafsir dalam kitab Tanak. Mereka orang-orang yang harusnya dipercaya, tapi ternyata mereka semuanya munafik.
tak ada harapan Yesus untuk bertahan. Siapa lagi yang mau mempertahankan Yesus? Murid-muridnya tidak bisa. Murid-muridnya bukan tokoh sentral. Murid-muridnya hanyalah pengikut. Mereka adalah masyarakat biasa dan tidak bisa diharapkan. Mereka bukan penghafal Injil. Mereka bukan kemudian pelaku Injil secara totalitas. Mereka malah dianiaya, terzolimi, dipenjara, ditangkap, bahkan dibunuh murid-murid ini. Tidak ada harapan kekuatan ajaran Yesus sebagai tongkat estafet. Maka satu-satunya jalan adalah bagi Tuhan menghukum. Yesus diselamatkan, hukum seluruh Bani Israel. Maka Petrus berkhotbah, seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan, telah dibuat menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang-orang jahat. Maka yang disalib ini bukan Yesus. Yang disalib ini adalah salah satu di antara mereka pelaku makar ini. Maka pelaku makar inilah yang menjadi Tuhan bagi mereka pelaku makar itu sendiri. Apa yang terjadi? Orang-orang jahat memiliki Tuhan baru bernama Yesus. Orang-orang jahat ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, mencari pengikut. Terjeratlah kalian, menyembahlah kalian kepada oknum yang mati di sini, yang dijadikan sebagai Tuhan. Coba Anda lihat bagaimana Petrus berkhotbah. Apa yang dikatakan kemudian kepada mereka? Seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau, yang kalian, yang kamu, kau salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti bagi angkatan jahat, korban salib adalah Tuhan bagi mereka. Ada enggak kebenaran bagi mereka ketika mereka menyembah oknum yang mati dengan jalan kutuk ini di hadapan Tuhan? Yang enggak ada. Pertama, yang mereka lakukan adalah dosa besar, membunuh, punya rencana membunuh kemudian orang benar. Yang kedua, menggagalkan misi penyelamatan. Yang ketiga, jelas bahwa yang mereka bunuh adalah sembahan mereka yang kemudian dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Ada enggak keselamatan bagi mereka? Enggak ada. Apa yang terjadi? Daripada mereka sendiri yang masuk ke neraka, maka mereka kemudian ke seluruh dunia mengajak yang lain menyembah kepada Tuhan baru yang dilantik untuk mereka. Jadi mereka tidak lagi menyembah Tuhannya Yahudi, mereka menyembah Yesus. Lalu supaya mereka itu menganggap dirinya mereka berbuat baik, ini adalah reinkarnasi Tuhannya Yahudi, bos. Tuhannya Yahudi yang turun menjadi Yesus, bos, mati untuk dibunuh sehingga kelabakan. Apakah Maria melahirkan pencipta? Yes. Apakah Maria lebih tua dari Yesus? Lebih tua Yesus. Berbagai macam kemudian kelucuan yang muncul disebabkan kenapa? Tuhan Yesus ini, korban yang disalib ini hanyalah Tuhan bagi orang jahat, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk kalian yang menyalib. Lalu orang yang menyalib ini bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan, bos? Kata Petrus apa? Berilah diri kalian untuk dibaptis dan bertobat, tinggalkanlah angkatan jahat. Artinya apa? Tinggalkan menuhankan Yesus. Karena Yesus itu Tuhan bagi orang yang dihukum. Itu yang terjadi. Jangan Anda mengatakan bahwasanya Bapak tidak mau, tetapi Bapak juga tidak mau mengatakan jangan kau menyerah, terus harus kau mati sampai. Mana ada konsepnya kayak begitu? Bapak menyelamatkan Yesus. Yang disalib adalah mereka yang membuat makar, dan yang diberikan sebagai Tuhan hanyalah untuk orang-orang yang jahat. Nah sekarang pertanyaannya kan muncul tuh, siapa yang mengajarkan menyembah kepada korban yang mati di atas tiang salib? Elohim? Tidak. Yesus? Tidak. Lalu siapa? Ya, orang yang makar, yang keluar dari kubur itulah salah satu daripada pengkhianat. Ya, begitu, oke, Bang Juma. Silakan. Mantap Bang Juma. Jadi gini, saya ingin mau menambah sebelum Bu Karina ya. Gini, sebelum tadi ayat yang Bang Juma mengatakan bahwa Yesus memang harus disalibkan untuk menjadi Tuhan, kan begitu Bang Juma mengatakan. Yes. Yesus disalibkan untuk menjadi Tuhan. Gini Bang Juma, konteks ayat itu adalah
Yesus memang harus disalibkan untuk apa? Menjadi Tuhan. Tuhan di sini kan Bang Juma belum paham kan tuh. Menjadi Tuhan ini apa? Jadi Bang Juma harus tahu dulu makna kata Tuhan dalam ayat itu apa. Yesus disalibkan supaya menjadi Tuhan kan, untuk menjadi Tuhan. Itu artinya Yesus disalibkan untuk menjadi penguasa. Ya, itu maksud ayat itu. Jadi ayat itu memang dia harus disalibkan untuk menjadi penguasa. Penguasa langit dan bumi. Itu maksud daripada ayat itu. Ya, dia memang harus disalibkan untuk menjadi Tuhan. Menjadi penguasa bagi seluruh dari surga dan bumi. Itu maksud daripada ayat itu, Bang Juma. Ya. Jadi sekali lagi makna kata Tuhan di situ kita lihat konteksnya. Konteksnya apa? Karena kata Tuhan itu bisa disematkan kepada siapa saja bisa. Karena itu adalah sebuah gelar. Ya, itu sebuah gelar. Jadi dia disalibkan memang untuk menjadi Tuhan, menjadi penguasa maksudnya. Jadi dialah yang berkuasa atas hidup kita ini, yang di surga dan di bumi, maupun yang di dalam bumi. Itu maksudnya. Ya. Jadi sekali lagi Bang Juma, penyalipan itu adalah tadi kan Bang Juma mengatakan orang yang membunuh orang yang tidak bersalah itu adalah upahnya apa? Maut kan. Tetapi orang yang terbunuh karena kebenaran, memperjuangkan berita kerajaan Allah, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya dia pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Ya, cukup Pak. Lanjut Kandaku, ditanggapi dulu Kanda. Silakan Kandaku. Ya, boleh Panjangan, tambahan Pak sedikit. Salesius. Boleh tambahan sedikit. Selesius. Sebentar Ibu. Boleh tambahan Sebentar sedikit. Bu, nanti terputus Bu narasinya. Silakan Kanda ditanggapi dulu, nanti Ibu Karyana. Silakan Kanda. Ya, makasih. Sabar Bu. Jadi saudara, ketika tadi mengatakan bahwasanya dia untuk menjadi Tuhan, semakin aneh gitu. Semakin aneh kalau dia Tuhan kok menjadi Tuhan supaya dia berkuasa, yang tadinya tidak berkuasa supaya dia berkuasa. Itu aneh. Itu semua adalah perangkap-perangkap yang dijadikan kemudian untuk orang-orang digiring menuhankan kepada Tuhan yang dibuat Tuhan ini. Tuhan yang tadinya bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Makanya dikatakan apa? Upah dosa adalah maut. Itu betul. Apa maksudnya? Orang yang menuhankan yang bukan Tuhan, ia neraka. Makanya step by step pengajaran daripada orang-orang yang jahat ini pelan-pelan menggiring manusia. Pertama, mereka mengatakan kalian bukan lagi hamba Tuhan, kalian adalah anak-anak Tuhan, jangan lagi mau diperhamba. Kalian sudah bebas dari aturan-aturan, dari hukum-hukum. Nggak boleh lagi ada yang mengatur kau tentang makanan, tentang minuman dan seterusnya. Itu orang digiring pelan-pelan menuju kepada maut. Semua diajarkan bahwa Yesus mati untuk dosa kita. Satu, Yesus datang untuk nebus dosa kita. Semuanya diajarkan seperti itu. Padahal endingnya adalah kemarahan Tuhan. Tuhan marah atas tindakan mereka yang berupaya menghentikan misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus diangkat, mereka dihukum. Dengan cara apa dihukum? Ya sudahlah, kau mengkali Yesus ini mati. Nah sekarang ku gantikan dengan orang lain. Sembahlah itu karena kau nggak mau menyembahku. Aku utus Yesus agar kau percaya, malah kau bunuh. Sekarang udah, makanlah itu upahmu. Sembahlah, kau jadikan dia menjadi Tuhanmu. Karena memang Tuhan selalu menjadikan iblis itu sebagai alat untuk menyesatkan orang ketika orang itu lebih memilih sesat. Orang ini mau supaya Yesusnya dibunuh. Artinya mereka ingin menghentikan misi penyelamatan. Mereka berupaya apapun itu mereka lakukan untuk membunuh Yesus. Endingnya yang mereka bunuh penggantinya.
Jadi saudara, ketika upah dosa adalah maut, penyaliban terhadap Yesus itu maut. Salib itu maut. Nah, nanti orang yang sudah dijadikan Yesus itu sebagai Tuhan, mereka akan memutar haluan. Ya, tapi kan dia bangkit pada hari ketiga. Justru kebangkitan inilah yang dijual oleh para penyesat untuk menjerat orang dengan tipu daya bahwa dengan percaya Yesus mati disalib bangkit pada hari ketiga, kalian punya dosa sudah ditebus. Itu yang dijual. Padahal dasarnya sangat jelas, ini hanyalah manusia yang menggantikan Yesus yang dilantik menjadi Tuhan bagi mereka angkatan jahat. Makanya Yesus mengatakan apa? Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun terhadap mereka selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Sama seperti Yunus, anak manusia keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Demikian juga anak manusia keluar dari perut bumi hari ketiga. Nah, itu untuk apa? Untuk tanda angkatan jahat. Kristen sekarang nerima nggak tanda itu? Nerima. Oke. Itu fakta. Udah. Silakan. Oke Bang Juma. Ya, itu sebenarnya menyambung yang dikatakan Bang Selisius tadi. Kenapa kalian menuhankan Yesus, ya? Di Wahyu 13 ayat 8. Ini Bang Juma, biar saya ganti dulu nanti jadi manusia ya. Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi, ini statement loh, akan menyembahnya. Yaitu siapa? Setiap orang yang namanya tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kehidupan dari anak domba yang tersembelih. Anak domba yang tersembelih itu siapa? Yesus, Yesua Masya. Nah, saya ganti dulu ini. Saya ganti dulu. Semua orang yang diam di atas bumi, 8 miliar orang manusia yang tinggal di atas bumi akan menyembahnya. Itu nggak sembarangan loh Bang Juma. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Tertulis nggak namamu di buku? Di buku kehidupan, kitab kehidupan dari anak domba. Tertulis nggak nama kalian? Tertulis nggak nama Islam, nama Kristen? Ini tidak membedakan denom, tidak membedakan agama. Jadi ini sudah dinubuatkan Bang Juma. Sinkron semua di dalam Bible itu. Ini perjanjian baru. Kalau kita buka di perjanjian lama, ada di Zakaria ya. Nih. Kita buka di Zakaria Bang Juma, sebentar. Zakaria, ini perjanjian lama, sinkron kan? Sekian ribu tahun kemudian sudah dinubuatkan. Di Zakaria 6. Zakaria 6. Tinggal ini ya, saya bacakan ini baru diganti dengan yang lain. Nih. Dialah yang akan mendirikan, tapi beda bahasa perjanjian lama ya dengan perjanjian baru lebih jelas. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Siapa itu? Yang disalibkan. Dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya. Ada nggak di perjanjian baru sebelah kanan? Ada. Ini perjanjian lama ribuan tahun sebelum. Sudah dituliskan. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka bapa dan anak. Oke? Itu perjanjian lama, perjanjian baru nyambung. Ada nggak di kitabmu seperti itu Bang Juma? Ya. Nyambung loh. Saya nambah Luar dulu biasa Bu Karina ya. Ya, Yes. sebelum Pak izinkan saya udah menunggu dari tadi Pak. Pak Salis, Silakan. diam dulu Pak. Kita kasih Bang Katolik dulu. Silakan Bang Oke. Katolik. Oke, terima kasih banyak ya. Baik. Ya, sama-sama. Saya tadi mau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Juma tadi ya. Nah, apakah salib menghentikan misi Yesus? Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, dalam bahasa Yunani adalah tetelestai, sudah selesai. Kata tetelestai itu sama dengan selesai, sempurna atau tuntas. Artinya, salib bukan kegagalan. Kuatkan suaramu Katolik, kuatkan dan pelankan. Penyelesaian misi Kuatkan dan udah. pelankan. Penyelesaian misi udah kencang. Apakah Allah mengendaki salib? Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10. Ya, kalau kita lihat di dalam Yahweh Cafet Dako, itu Tuhan
berkehendak mengizinkan dia diremukkan. Artinya di dalam konteks ini berbicara dengan nubuat sebelum zaman Yesus datang menjelma sebagai manusia, bukan tulisan belakangan. Tadi ada statement yang mengatakan seperti itu. Soal terkutuk yang digantung dalam Ulangan 21 ayat 23 dalam teks bahasa Ibraninya, kilalat Elohim talui, terkutuk oleh Allah orang yang digantung. Ini benar, tetapi perhatikan penjelasan perjanjian baru di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13, ya, ia menjadi kutuk bagi kita. Artinya Yesus bukan dikutuk karena dosanya, ya, jangan salah mengartikan. Dia menanggung kutuk manusia. Ini konsep penggantian. Makanya tadi diambil dari Matius 16 ayat 23, Yesus disebut Petrus iblis, ya kan? Ini adalah iblis. Kenapa? Karena Petrus menolak salib. Artinya menolak salib sama dengan cara berpikir manusia, bukan rencana Allah. Justru salib sudah direncanakan Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-23 menurut rencana yang telah ditetapkan Allah. Sementara Yesaya ayat 53 ayat yang ke-5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ini dari perjanjian lama, bukan tambahan belakangan. Dan itu konsepnya menjelaskan tentang nubuatan yang akan terjadi di zaman Yesus ketika dia menjelma sebagai manusia. Apakah Allah menyelamatkan Yesus dari penderitaan? Benar, Allah menyelamatkan Yesus bukan dari salib, tetapi melalui kebangkitan. Ya, di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-24, Allah membangkitkan dia. Ini kunci. Salib sama dengan jalan, kebangkitan sama dengan kemenangan. Jadi perlu diluruskan cara untuk membaca Alkitab. Jangan potong ayat tanpa konteksnya. Ya, tadi dilihat dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan, harus dibaca bersama. Perjanjian lama plus perjanjian baru itu satu kesatuan, dan ada berbicara tentang nubuatan dan ada berbicara tentang mengenai penggenapan, dan juga tidak bisa dipisahkan. Dan lihat maksud keseluruhan, bukan satu ayat. Tema besar Alkitab, penyelamat melalui pengorbanan, ya kan? Jadi salib bukan pekerjaan iblis yang menghentikan misi. Salib adalah sudah dinubuatkan, dikehendaki, diizinkan Allah, diselesaikan oleh Yesus, dikonfirmasi lewat kebangkitan. Jika salib adalah kemenangan iblis, maka Yesus gagal. Tapi Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Artinya salib adalah keberhasilan rencana Allah, bukan kegagalan. Ya, perlu lihat Bung, dari tadi Anda kelihatan intelektual bicara tapi kosong gitu loh. Tolong tunjukkan kepada saya di mana kehendak Bapak agar Yesus itu dibunuh, itu di mana kehendaknya, yang saya tanya dari tadi loh itu. Anda cuma buka di Google, habis itu Anda baca biar terlihat intelektual, tapi bagi saya itu ampas. Tunjukkan kepada saya di sini. Kan saya sudah bantah Anda tadi kan. Yesaya 1 nomor 1, Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu nubuatan penglihatan Yesaya bin Amos untuk raja-raja Israel dan Yehuda. 4 masa di situ yang diceritakan. Tidak ada masa Yesus. Jadi jangan lebay dengan mengutip lagi Yesaya 53 itu sudah gagal tadi. Sekarang begini, untuk saudara Katolik, untuk menjadi perhatian saudara, tolong Anda bantah saya dengan data saya. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bantah saya dengan data itu. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau berdusta, jangan kau hambur-hamburkan bohong, saksi palsu, orang benar enggak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini Yesus yang mengutip data itu. Di mana Yesus mengutip itu? Lukas 24:44. Aku memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya data yang membantah itu, karena Taurat ini adalah penggambaran menurut Yesus untuk dirinya. Tunjukkan di Taurat di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah, untuk membantah ucapannya sendiri di Keluaran 23. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang Kristen ini kan orang-orang bersalah. Yesus orang benar.
Yesus orang benar dibunuh untuk memenangkan orang yang bersalah. Itu dalilnya dari Elohim mana? Jadi kalau Anda mengatakan jangan comot, Anda yang harus sadar itu. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Elohim menginginkan menyelamatkan dunia dengan cara mengorbankan orang benar. Dalil. Jangan masuk ke Yesaya. Yesaya itu hanya untuk raja-raja yang ada yang sudah saya bacakan tadi kepada saudara. Amos, ya, kemudian Yotam, kemudian apa lagi? Hezekia, kemudian apa lagi yang satu? Ahaz. Ada nggak Yesus? Nggak ada. Jadi jangan Anda comot-comot kitabnya Yahudi untuk melegalkan kemudian Tuhan lantikan Tuhannya Yahudi untuk orang jahat. Bantu saya untuk menemukan data di Taurat tentang Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus sesuai dengan narasi yang Anda bangun. Bahwa Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang berdosa, demi mereka Tuhan rela membunuh orang benar. Dalilnya di mana? Kalau ada, coba kita ulas. Silakan. Ya, silakan Bang Katolik di open mic-nya. Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, yang pertama, statement yang saya garis bawahi adalah yang disampaikan tentang mengenai kitab Yesaya. Perhatikan konteks itu berbicara tentang nubuatan. Oke, nubuatan adalah menjelaskan tentang firman yang akan terjadi yang digenapi di masa yang akan datang. Oke, clear. Karena Yesus tertikam. Karena sebelum Yesus datang, itu semua dijelaskan di dalam. Oke. Izin Bang Katolik, saya tengahi dulu. Tolong dijawab permintaan atau pertanyaan Bang Zuma tadi. Datangkan data bantahannya. Jadi jangan, ini bukan sidang skripsi Bang ya. Abang silahkan ditanggapi dulu pertanyaan Bang Zuma tadi. Data bantahannya, silahkan Abang. Oke. Tes. Udah? Oke. Baik, terima kasih banyak ya. Untuk data dengan bantahnya untuk disampaikan. Jadi perlu kita memahami konteks dulu yang diambil dari Keluaran 23 ayat yang ke-7. Benar, Taurat melarang membunuh orang tidak bersalah. Itu hukum bagi manusia, bukan berarti Allah tidak bisa punya rencana penebusan. Ya, Taurat justru punya konsep korban pengganti. Ingat, dalam Imamat pasal 17 ayat yang ke-11, darah itu mengadakan pendamaian bagi nyawa. Artinya ada prinsip satu mati untuk menebus yang lain. Contoh jelas ya di Taurat ya, korban Paskah dalam Keluaran pasal 12. Anak domba mati itu umat diselamatkan. Ini bayangan orang benar tak bercela mati untuk orang lain. Yesus menggenapi pola Taurat dalam Lukas 24 ayat ke-44. Semua Taurat menunjuk kepada dia. Jadi bukan melanggar Taurat, tapi menggenapi sistem korban dalam Taurat. Jadi perhatikan, Taurat memang melarang membunuh orang benar, tapi Taurat juga mengajarkan korban pengganti seperti anak domba Paskah yang adalah lambang penebusan. Yesus tidak melanggar Taurat tapi menggenapinya. Jadi saudara jemaah, saya hanya perlu sampaikan, jangan sampai kita terjebak untuk menafsirkan Alkitab ketika kita membaca. Minta tuntunan. Anda yang mentafsirkan kitabnya Yahudi, Bung. Saya minta dalil di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar. Ingat, di dalam Imamat 18 nomor 21 dan juga nomor 25, Tuhan mengatakan jangan kau membunuh manusia, jangan kau persembahkan kepada dewa Molok. Orang Yahudi diajarkan, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka ingin melakukan penebusan dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, kambing, lembu, sapi, domba. Mana manusianya? Orang benarnya mana? Justru saya yang berkata kepada saudara, kalau Anda bicara kitab, Anda harus memahami apa yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi. Tidak boleh membunuh orang yang benar. Malah dikatakan apa kepada kita, kepada dalil itu? Jelas kok. Di data nomor satunya, nomor duanya, kalau Anda ingin berbicara konteks, Anda harus baca dari nomor 1 sampai seterusnya, satu perikop. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Anda sekarang ini menyebarkan kabar bohong. Anda semua nih. Orang diselamatkan karena Adam punya dosa, maka Yesus menyelamatkan. Bohong itu nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya dalam kitabnya orang Yahudi. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah. Sabar. Jangan kau membantu orang yang bersalah
dan menjadi saksi yang tidak benar. Anda sekarang sudah menjadi saksi-saksi yang bohong nih sekarang nih. Menjadi saksi yang tidak benar. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang yang mengerjakan kejahatan dalam memberitakan kesaksian mengenai suatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Tadinya dilarang membunuh, Anda belokkan. Tadinya darah hewan, Anda belokkan darah manusia. Segala macam Anda akan lakukan. Kenapa? Karena Anda menutupi kebohongan seakan-akan itu ada sebuah kebenaran, dan Anda menutup kebenaran dengan memberikan sebuah kebohongan. Data nomor 7-nya dikatakan begini: harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Harus, jangan malah terlibat. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nomor 8-nya coba dibaca dengan cermat. Upah jangan kamu terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang benar perkaranya jangan kau bunuh, kamu putar. Orang benar boleh kau bunuh. Gimana ceritanya agama seperti itu? Itu bang. Jadi kalau Anda membawa data-data itu, tolong. Kan Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat. Nah ini, orang benar ini tidak boleh kau bunuh. Nah sekarang, kalau Anda membantah dalil saya, Bung, tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhannya Yahudi menginginkan menyelamatkan orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Belanda, Inggris, Portugis, orang Indonesia, dengan menjadikan anak yang dikasihinya sebagai tumbal untuk orang-orang berdosa tersebut. Silakan Anda tunjukkan dalil. Silakan. Di Yohanes 3 ayat 16 Bang Juma. Percaya kepada Yesus, kan tadi sudah dibahas itu Ibu. Yohanes 3 ayat 16. Iya, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, bukan barang siapa yang menyalip. Barang siapa yang percaya. Nah, kalau semua orang percaya, kalau semua orang percaya kepada Yesus, tidak akan ada yang mau menyalip dia. Siapa yang menyalip Yesus kalau semua orang percaya kepada Yesus? Tidak ada. Silakan. Izin Bang Salesius, si Katolik ini belum selesai tadi. Bang Zuma belum mendapatkan jawaban itu. Kayaknya Katolik Jangan ngambang Pak, jangan ngambang Pak. Silakan Bang Katolik dijawab pertanyaan Bang Zuma tadi, biar tuntas pembahasannya baru gantian. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Jadi kalau sehubungan dengan penggenapannya itu, saya ingatkan kembali, kalau Bapak mencari data dengan letter leg, ya, saya akan membantah dengan apa yang Bapak sampaikan itu. Bapak gagal paham dengan salah menafsirkan. Ingat, Yohanes 3:16 itu tepat apa yang dikatakan Ibu Karyana. Saya setuju. Karena kenapa? Kita harus lihat dulu prosesnya. Bagaimana dengan penggenapan itu? Iya kan? Jadi kalau kita perhatikan baik-baik apa disampaikan Yohanes 3 ayat ke-16, ya. Ya, Houtos gar egapesen hoteoston kosmon, artinya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Makna penggenapannya kata kuncinya adalah edoken. Itu memberikan atau menyerahkan, artinya Allah memberikan Yesus termasuk sampai kepada kematiannya. Hubungan dengan salib dalam Yohanes 3 ayat 14, anak harus ditinggikan sama dengan disalibkan. Yohanes 3 ayat ke-16 berbicara langsung tentang salib sebagai bentuk kasih. Intitologinya bukan Tuhan ingin membunuh orang benar, tetapi Tuhan mengasihi itu memberikan anaknya itu untuk menyelamatkan manusia. Jadi Yohanes pasal 3 ayat ke-16 tidak menunjukkan Tuhan ingin membunuh, tetapi Tuhan mengasihi dan memberikan Yesus kematiannya adalah penggenapan kasih untuk keselamatan manusia. Jadi teman-teman, kepada kita semuanya di sini termasuk kaum muslimin yang saya selalu hadapi dan banyak sudah ditobatkan, kebanyakan itu salah konteks membaca dan juga salah mengartikan. Oke, saya tanggapi. Dengar lagi ini, dengarkan pakai kuping. Jangan Anda action di hadapan kita di sini. Pakai kuping Anda ngomong ya. Saya minta dalil di mana Tuhan menginginkan kematian. Habis itu Anda lari ke Yohanes 3 nomor 16.
Dibumbuhi sedikit bahasa Yunani biar agak keren sedikit gitu loh. Sekarang di Yohanes 3:16 itu, agar orang percaya. Tanya Yesus, Yesus, apa bukti orang percaya kepadamu? Dijawab tuh sama Yesus. Yohanes 14 nomor 12. Aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Penyaliban itu pekerjaan Yesus nggak? Bukan pekerjaan Yesus. Nomor selanjutnya, nomor 21-nya, Yesus sendiri yang menjawab sendiri. Barang siapa memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa yang mengasihi aku, dia mengasihi dia yang telah mengutus aku. Berarti kuncinya, kudu wajib memegang perintah Yesus. Mana perintah Yesus untuk dia disalib? Salibkan aku, ada? Enggak ada. Justru ketika orang datang ingin menyalibnya, di Lukas 22 Anda baca, nomor 52-53. Apakah kamu pikir aku ini penyamun, penjahat? Sampai kau datang bawa pentungan dan pedang. Sedangkan tiap hari engkau bersama dengan aku di bait suci. Tapi kau tidak ngapa-ngapain. Kau sekarang kau sehebat kali. Apa kata Yesus? Tetapi saatmu sudah tiba. Saatnya kuasa kegelapan. Jadi penyaliban itu adalah waktunya kuasa kegelapan. Yesus sudah pergi tinggalkan dunia. Makanya Yohanes 13-nya, coba Anda baca nomor 31-nya. Yesus itu sudah tak ada, dia pergi meninggalkan bumi ini. Setelah ada rencana penyaliban, Yesus yang mengatakan, saatnya sudah tiba, aku harus pergi ke rumah Bapa. Di mana aku pergi, kau tidak akan datang ke sana. Lalu dia itu mengutus maksudnya apa? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus yang diutus setelahnya. Yes. Masa Roh Kudus diberikan kepada orang-orang jahat? Ingat Bu Karyana, ingat. Tuhan Elohim menjadikan yang disalib ini sebagai Tuhan untuk orang-orang jahat. Itu dalil. Murid-murid kepenuhan Roh Kudus sehingga bisa melakukan bahasa asing gitu maksudnya. Tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Boleh nambah. Boleh. Karena ada dua yang datang Ibu, roh jahat dan roh sudah kudus. diedukasi muridnya Bang Juma, sudah diedukasi. Roh Kudus apabila ia datang, dia memuliakan Yesus, bukan menghinakan Yesus. Roh Kudus, boleh nangkap. Murid-murid 10 hari berdoa kedatangan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh. Nah, sehingga bisa berbicara dengan takjub. Sekarang permasalahannya, kan ada dua yang datang. Setelah dia pergi, roh kebenaran dan roh jahat. Roh jahat ini datang mengatasnamakan Yesus. Roh Kudus juga datang mengatasnamakan Yesus. Permasalahannya sekarang, apakah mereka terlibat menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Kalau iya, berarti nubuatan Yesus tergenapi. Ketika Kristus palsu datang melakukan mujizat dan tanda-tanda kekuatan, maka dia akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Bang Juma, ini Bang Juma, pertanyaan anak TK ini, kapan roh jahat mulai datang ke bumi ini? Ini pernyataan anak TK, kapan? Baca Yohanes 12:31. Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Kapan? Ya, sejak kapan? Tadi Bang Juma bilang dua datang, bukan dua datang. Sejak rencana penyaliban itu terjadi. Kuasa kegelapan, penguasa dunia datang. Oke. Pertanyaan anak TK loh. Iya, Bu Karina. Penguasa dunia itu siapa? Iya, Bang Juma. Makanya ketika dia keluar dari tanah, apa katanya? Keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Ya, iblis. Gini, Bang Juma. Saya penekanannya Bang Juma di sini adalah penyesat ya. Jadi saya dari tadi itu sepertinya Bang Juma mau mengarahkan bahwa orang Kristen itu mengikuti penyesat kan begitu ya. Benar, valid, jangan ragu tentang itu. Ya, sekarang kita bahas tentang penyesat ya.
Siapakah penyesat itu? Ya, siapakah penyesat itu? Kita bahas tentang penyesat ya. Kita baca di 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, kita baca Bang Zuma. 2 Yohanes, Silakan. 2 Yohanes 1 ayat 7 Bang Zuma ya. Saya baca ya. Dia yang pergi ke sebentar seluruh ya. dunia. Nah, Silakan. jadi ini, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Itu satu ya, penyesat. Sekarang di sini kita lihat antikristus itu siapa? Ya, siapa di sini yang menjadi antikristus? Kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 22. Ya. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 22 Bang Zuma. Kita baca ya. Dari 18-nya bagus, Pak, dibaca. Iya. Siapakah pendusta itu? Oke, dari 18 boleh. Saya Iya. anu dulu ya. Bentar. Tapi pada ini Bang Zuma ya. Dari 18 ya Bang Iya. Zuma ya. Iya. Dari 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, contohnya Yudas ya itu. Terus saya langsung di ayat 22-nya aja Bang Zuma biar nggak terlalu lama. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Itulah penyesat itu Bang Zuma. Jadi penyesat itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Siapa Yang orang menyalib tidak Yesus? percaya pada Yesus? Yang menyalib Siapa? Yesus, yang menyalib Yesus. Dengar dulu, ini pendusta ini contoh. Ayat ini sangat jelas ya, bahwa penyesat itu adalah orang yang anti terhadap Yesus. Yang menyalib Yesus anti enggak? Dengar dulu, dan yang menyalib Yesus adalah orang yang anti. Betul. Apa yang dihadiahkan antikristus kepada Anda? Itu yang digantung di belakang Anda tuh. Tapi Bang Zuma kan sudah paham. Bang Zuma sudah paham siapakah penyesat itu. Iya, makanya Tuhan melantik Yesus artinya, kepada penyesat sebagai siapa Tuhan. penyesat itu dan siapa antikristus itu kan sudah tahu kan? Iya. Penyesat Jadi itu orang yang menolak, menyalib ya. Yesus. Di ayat 22 orang yang menolak ini, Yesus. Bang Zuma, ya. Yang menyalib Siapakah- Yesus. Dengar dulu. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Oke, Itulah sekarang pendusta. Oke, sekarang kita sudah buktikan yang menyalip inilah pendusta itu. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, mohon izin teman-teman yang lain. Kristus itu apa, Bang? Kristus kan orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Saya tanya kepada saudara, Anda di gereja menyembah orang atau bukan? Ke gereja menyembah Tuhan saya Bang Zuma. Antikristus.
Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.